Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube kita, Indoku Official. Temukan fakta unik, menarik, dan fakta sejarah di channel YouTube kita. Jangan lupa ya guys, like, comment, subscribe, and share ya guys. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Monumen Arek Lancor. Monumen Arek Lancor ialah monumen yang dibuat untuk mengenang perjuangan para pahlawan Madura. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pulau Madura yang mempunyai posisi geografis di Laut Jawa ini memang membuatnya menjadi memiliki banyak objek wisata pantai. Namun, tidak hanya pantainya saja yang wajib Anda kunjungi saat Anda pergi ke Madura, melainkan juga tempat yang satu ini yang patut Anda datangi, yaitu Monumen Arek Lancor. Jika Anda berkunjung ke suatu tempat, tidak ada salahnya jika Anda juga datang ke objek wisata yang mengandung sejarah tentang kota tersebut, sehingga Anda tidak hanya berwisata, namun juga bisa menerima informasi-informasi mengenai kejadian sejarah dan juga tentang kisah perjuangan pahlawan atau masyarakat di kota tersebut. Di Madura sendiri juga ada monumen yang menjadi kebanggaan masyarakat di sana, yaitu adalah Monumen Arek Lancor. Di sanalah mereka bisa mengenang perjuangan-perjuangan para pahlawan yang berjuang di Pulau Garam. Monumen Arek Lancor adalah salah satu monumen yang ada di Madura, tepatnya berlokasi di tengah kota Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana pembangunan monumen di kota-kota lain, pada umumnya monumen ini dibuat sebagai bentuk penghargaan dan pengabdian kepada para pejuang yang telah mempertahankan dan membebaskan daerah mereka dari tengah penjajah. Bangunan monumen itu berbentuk 5 celurit, senjata khas Madura, yang berdiri tegak di pusat kota Pamekasan dan diapit oleh pusat ibadah dua agama terbesar di dunia, yaitu Masjid Agung Asy-Syuhada, Masjid Jami, yang merupakan tempat ibadah umat muslim di sana, dan juga Gereja Katolik Maria Ratu Para Rasul, yang merupakan pusat ibadah umat Kristen terbesar di Pamekasan. Dari hal tersebut kita bisa melihat bagaimana nyatanya toleransi umat beragama yang ada di Pulau Madura sendiri. Di dekat Monumen Arek Lancor, jika Anda datang berkunjung, Anda bisa menemukan taman kota yang biasanya didatangi oleh masyarakat sekitar atau bahkan yang berasal dari luar Pulau Madura. Karena letaknya yang berada di tengah kota, masyarakat dan wisatawan dengan mudahnya bisa berkunjung ke sana. Di taman ini, Anda bisa mengajak keluarga, teman, atau bahkan pasangan Anda untuk sekedar bersantai di bangku-bangku yang telah disediakan sembari menikmati suasana tengah kota yang ramai, terutama pada saat sore hari. Anda juga bisa mengajak anak Anda bermain di area yang telah memang dikhususkan untuk anak-anak. Kemudian, seperti apa sih sejarah mengenai Monumen Arek Lancor? Zaman dahulu di Pamekasan pada tanggal 26 Agustus tahun 1947 telah terjadi sebuah perlawanan rakyat melawan sekutu di daerah Kelampar, yang lalu disebut dengan neraka pertempuran pada masa itu. Ini satu peristiwa perlawanan dari sejumlah perjuangan rakyat Pamekasan menentas kolonialisme. Dan sebelum peristiwa heroik ini terjadi, Pamekasan memiliki sejarah panjang pada awal abad ke-16,
yaitu pada masa kejayaan Pamekasan pada masa pemerintahan Pangeran Ronggo Sukowati, sebagai tokoh sentral sehingga menjadi dasar keberlanjutan kepemerintahan Kabupaten Pamekasan hingga saat ini. Semua peristiwa bersejarah tersebut, Pamekasan lahir dan dibesarkan sebagai etnik Madura, etnik yang memiliki simbol dan identitas yang keras, tegas, solider, dan menerjemahkan hak dan harga diri sebagai kekuatan diri dan pertahanan yang diidentikan pada benda-benda tajam seperti celurit, arek, lancor, keris, dan lainnya sebagai media mempertahankan pembelaan dan menyerang. Identitas tersebut kemudian diekspresikan dalam bentuk monumen oleh masyarakat setempat sebagai bentuk penghargaan kepada para pendahulunya.